Sejarah berdirinya Pondok Pesantren Wali Songo. Pondok Pesantren Wali Songo ini terletak di Kampung Ngabar, Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo, wilayah Jawa Timur, Indonesia, pada kilometer 7 arah selatan pusat Kabupaten Ponorogo. Pada masa penjajahan Belanda di Indonesia, penyiaran agama Islam pada umumnya mengalami halangan dan kesulitan. Demikian hal yang di Kampung Ngabar dan yang keadaannya masih sangat mundur, baik di bidang ekonomi, pendidikan maupun sosial budaya, terutama di bidang pengalaman agama Islam. Kebiasaan minum arak, candu, dan berjudi bermaharajalela di tengah-tengah masyarakat. Pengajaran agama Islam ketika itu mengalami jambaran keras dari masyarakat Ngabar yang terbiasa dengan perbuatan maksiat seperti judi dan minuman keras. Lalu Kiai Haji Muhammad Thoib yang merupakan salah satu penduduk Kampung Ngabar berusaha mencari cara mengubah perilaku seperti itu. Untuk mengelakkan perkembangan sosial, Kiai Thoib ini memilih jalur pendidikan. Untuk mewujudkan cita-citanya, dimasukkanlah putra-putranya ke pondok pesantren Salafi yang berada di Ponorogo, seperti pesantren Goresan dan pesantren Tegal Sari. Kemudian, untuk penyempurnaan pembinaan kader-kader ini, dimasukkannya putra-putranya ke pondok Darussalam Gontor. Diajak pula kawan seperjuangannya untuk turut serta mengkaderkan putranya ke pesantren-pesantren tersebut. Sebagai tuntas, ditumbuhkan institusi pendidikan Islam pertama berupa Madrasah Diniyah Bustanul Ulum Al-Islamiyah pada tahun 1946. Awalnya madrasah ini masuk petang lalu berubah pagi. Namun namanya pun diganti menjadi Madrasah Ibtidaiyah Mambaul Huda Al-Islamiyah pada tahun 1958. Untuk menampung lulusan sekolah ini, pada tahun 1958 dibuka madrasah tingkat lanjutan sanawiyah. Tingkat lanjutan sanawiyah ini yang bernama Sanawiyah lil Muallimin. Kemudian berganti menjadi Manahijul Tarbiyatil Muallimin atau Muallimat Al-Islamiyah pada tahun 1972. Pada tahun 1980 berubah lagi menjadi Tarbiyatul Muallimin dan Tarbiyatul Muallimat Al-Islamiyah. Sebelum tahun 1961, seluruh pelajar yang nyantri berasal dari kawasan sekitar Ngabar. Baru pada tahun 1961, datanglah 9 orang santri yang berasal dari kawasan di luar Ponorogo yang dengan sendirinya memerlukan tempat tinggal. Kedatangan mereka membuka lembaran baru dengan didirikannya secara resmi Pondok Pesantren Wali Songo tersebut, Ngabar pada tanggal 4 April 1961. Pemilihan Wali Songo sebagai pondok ini bukan tanpa alasan. Para dianggap berjasa besar dalam penyebaran agama Islam di khusus Pulau Jawa. Perjuangan wali ini sangat berkesan di hati pengasa Pondok Ngabar hingga memberi nama Wali Songo. Lalu nama pondok itu yang dinamakan nama Wali Songo itu juga didorong dua perkara. Pertama, keinginan mengingati jasa-jasa para wali dalam bidang dakwah Islam di Indonesia. Kedua, keinginan mewarisi sekaligus meneruskan semangat dan usaha para wali dalam menyebarkan ajaran agama Islam. Selain itu, santri pertama yang datang pesantren itu ada 9 orang dari berbagai daerah. Maka dari situlah sejarah pondok pesantren nama itu berdiri, yaitu Wali Songo. Lalu lambang Pondok Pesantren Wali Songo terdiri dari Ka'bah dan menara. Selain itu juga terdapat lingkaran yang mengelilinginya dan memiliki warna dasar kuning. Berikut ini ada arti-arti lambang Pondok Pesantren Wali Songo. Bagian dalam lambangnya yaitu pertama lingkaran. Arti lingkaran adalah bertekad bulat membina santri agar berjiwa tauhid, pencinta ilmu, dan mengabdi kepada masyarakat. Yang kedua adalah Ka'bah. Ka'bah ini menggerakkan kiblat gerak usaha.
Yang ketiga adalah 4 tingkat penyangga menara, 4 jenjang pendidikan yang ada di Pondok Pesantren Wali Songo terutamanya. Lalu yang keempat, menara berjendela 9, melambangkan 9 santri pertama kali datang. Itulah mengapa Pondok Pesantren itu dinamakan Wali Songo, dikarenakan ada 9 santri pertama kali masuk. Yang kelima, bintang, tinggi harapan. Yang keenam, 4 jendela dari atas garis Ka'bah. Tanggal dan bulan berdirinya Pondok Pesantren Wali Songo, yaitu di 4 April. Batang yang ketujuh, batang menara, 9 jendela, 6 buah titik dan bintang. Tahun berdirinya Pondok Pesantren Wali Songo, yaitu di tahun 1961. Warna kuning, kesejahteraan dan ketentraman. Lalu tokoh-tokoh penting dalam pesantren Wali Songo ini ada beberapa, yaitu yang pertama Kiai Haji Muhammad Thoib, yaitu sebagai pendiri pondok pesantren ini bersama dengan 3 putranya pada tanggal 4 April 1961. Yang kedua, Kiai Haji Ibrahim Thoib, pemimpin pondok pesantren dari tahun 1961 hingga 180 dan kembali menjadi pemimpin dari tahun 1980 hingga 2001. Yang ketiga, Kiai Haji Ahmad Thoib, salah satu putra Kiai Haji Muhammad Thoib yang ikut mendirikan pondok pesantren ini. Yang keempat, Kiai Haji Ishak Thoib, salah satu putra Kiai Haji Muhammad Thoib yang mendirikan pondok pesantren ini juga. Yang kelima, Kiai Haji Heru Saiful Anwar MA, pemimpin pondok pesantren dari tahun 2006 hingga 2011 dan dari tahun 2011 hingga 2016. Yang keenam, Kiai Haji Iman Hidayat SAG, pemimpin tahun pesantren dari tahun 2001 hingga 2006, dari tahun 2006 hingga 2011. Yang ketujuh, Kiai Haji Muhammad Ihsan MAG, pemimpin pondok pesantren dari tahun 2006 hingga 2011, dari tahun 2011 hingga 2016. Yang kedelapan, Kiai Haji Muhammad Tolha SAG, pemimpin pondok pesantren dari tahun 2011 hingga 2016. Yang kesembilan, Dr. Kiai Haji Haryanto MA, pemimpin pondok pesantren dari tahun 2001 hingga 2006. Yang ke-10, Kiai Haji Muhammad Zainuddin ASLC MAG, pemimpin dari 2001 hingga 2006. Jadi itulah tokoh-tokoh penting dalam berdirinya pondok pesantren Wali Songo tersebut. Perkembangan pondok pesantren saat ini ialah Pondok Pesantren Wali Songo di Ngabar, Jawa Timur merupakan salah satu pesantren yang memiliki sejarah panjang dan berpengaruh dalam pengembangan pendidikan Islam di Indonesia. Saat ini, pesantren ini terus mengalami perkembangan dalam berbagai aspek termasuk pendidikan dan infrastruktur dan kegiatan sosialnya. Contohnya di bidang pendidikan, Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar berupaya memperkuat kurikulum dan metode pengajaran yang lebih relevan dengan tuntunan zaman. Mereka tidak hanya mengajarkan ilmu agama, tetapi juga menyediakan pendidikan umum seperti matematika, bahasa, dan sains untuk melengkapi pemahaman siswa dalam berbagai bidang. Infrastruktur pesantren juga harus ditingkatkan untuk mendukung kegiatan belajar yang lebih efektif. Hal ini termasuk pembangunan gedung kelas, perpustakaan, serta fasilitas olahraga yang reaksi untuk kegiatan ekstrakurikulernya. Secara sosial, pesantren ini juga aktif dalam memperdayakan masyarakat sekitar melalui berbagai program pengabdian kepada masyarakat seperti pemberian bantuan sosial, pelatihan keterampilan, dan program-program kesehatan. Selain itu juga, Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar juga memiliki peran penting dalam mempertahankan dan mengembangkan nilai-nilai keagamaan dan budaya lokal, serta dalam mempromosikan toleransi antar umat beragama di lingkungan sekitarnya. Secara keseluruhannya, perkembangan Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar, Jawa Timur mencerminkan komitmen mereka untuk terus beradaptasi dengan perubahan zaman, sambilnya dengan tetap mempertahankan nilai-nilai tradisional dan kultural yang jaya dan kaya. Lalu, Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar Jawa Timur ini memiliki latar belakang dan sejarah identitas yang erat dengan
NU ataupun Nahdlatul Ulama. NU merupakan organisasi terbesar di Indonesia yang menganut aliran Islam Sunni. Wali Songo Ngabar merupakan salah satu pesantren yang bernaung di bawah naungan NU, sehingga pendekatannya dalam pengajaran didasarkan pada ajaran-ajaran dan nilai-nilai yang diajarkan dalam tradisi NU. Secara spesifiknya, pesantren ini mengikuti paduan dan pemikiran dari ulama-ulama NU, serta menerapkan kurikulum berbasis pada ajaran agama Islam yang diajarkan pada tradisi NU. Hal ini mencakup pengajaran akidah yaitu teologi, fikih, hukum Islam, tasawuf, mistis Islam, dan pemahaman lainnya yang sesuai dengan tradisi keilmuan NU. Sebagai catatan tambahannya, Muhammadiyah yaitu organisasi Islam lainnya di Indonesia dengan pandangan dan pendekatan yang sedikit berbeda, memiliki pesantren-pesantren yang bernaungan di bawahnya. Namun, Pondok Pesantren Wali Songo ini mengabar berfasilitaskan dengan NU, dan ini mempengaruhi arah dan konteks pembelajaran serta nilai-nilai mereka yang diterapkan dalam pendidikan agama dan umum pesantren tersebut.